Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naili Farhatin. Saya dari program studi Pendidikan Sosiologi 2025. Di sini saya akan membahas tentang pembajakan dana anggaran pendidikan untuk program makanan bergizi gratis. Nah, belakangan ini ramai sekali media sosial ramai sekali tentang berita program makan bergizi gratis, yang dimana Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI baru saja merilis pernyataan keras anggaran pendidikan kita sedang dibajak, bukan untuk membeli buku, bukan untuk memperbaiki kualitas sekolah, bukan juga untuk mensejahterakan guru, akan tetapi untuk program makanan bergizi gratis. Apa sih dampaknya untuk masa depan anak-anak kita? Nah, kita membahas mulai dari konstitusi yang sudah ada, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 dengan tegas memerintahkan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Angka 20% ini adalah harga mati untuk memastikan setiap warga mendapatkan hak atas pendidikan yang layak. Namun, pada tahun 2026, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang APBN 2026 dan juga Perpres 118 tahun 2025 yang isinya itu program makanan bergizi gratis atau MBG masuk ke dalam anggaran pendidikan, yang artinya uang tersebut yang seharusnya untuk sekolah kini dialihkan untuk dapur umum. Nah, ketika kita berbicara tentang angka dalam Undang-Undang APBN 2026, anggaran pendidikan tercatat sebesar 769 triliun. Ini memang pas di angka 20% sesuai dengan anggaran pendidikannya. Namun YLBHI dan juga Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia atau KOSPRI menemukan bahwasannya terdapat 223 triliun dari angka tersebut dialokasikan untuk BGN atau Badan Gizi Nasional untuk menjalankan program makanan bergizi gratis atau MBG. Nah, jika kita keluarkan dana untuk program makanan bergizi gratis, berarti anggaran pendidikan yang murni itu hanya 14,2%. Ini merupakan sebuah penurunan yang sangat drastis, teman-teman. Nah, Mahkamah Konstitusi dan juga putusan-putusan sebelumnya sudah menegaskan bahwasannya 20% itu seharusnya murni sebagai anggaran pendidikan, bukan untuk dialokasikan sebagai program makanan bergizi. Nah, YLBHI ini juga menegaskan bahwasannya ini merupakan sebuah pelanggaran konstitusi yang sangat nyata. Apa sih dampaknya dari pembajakan anggaran pendidikan? Salah satu dampak nyatanya yaitu guru menjadi korban. Salah satu guru honorer yang ikut menggugat ke Mahkamah Konstitusi yaitu ada Reza Sudrajat yang menceritakan kisah pilunya di mana ia tinggal di negara yang bisa mengeluarkan uang ratusan juta bahkan triliunan untuk program makan makanan bergizi gratis atau MBG. Sedangkan Reza Sudrajat sendiri gajinya itu hanya di angka Rp400.000 per bulan. Dan juga banyak sekali guru-guru P3K yang mengalami penurunan pendapatan karena tunjangannya itu yang tidak jelas. Belum lagi beban kerja guru yang seharusnya fokus mendidik, kini dibebani tugas tambahan mengawasi distribusi makanan, hingga resiko intimidasi ketika ia mengkritik tentang kualitas makanannya. Seperti kata Iman Zanatul Hairi dari P2G, Iman mengatakan bahwasannya tugas guru itu hanya mendidik dan juga mengajar, bukan sebagai manajer catering yang mendistribusikan makanan gratis untuk siswa. Nah, dalam pelaksanaan MBG sendiri juga sebenarnya sudah banyak banget kritik-kritik mulai dari kualitas makanannya dan juga tata kelolanya. Indonesian Corruption Watch atau ACW juga mengkhawatirkan adanya dapur-dapur MBG di daerah yang dikelola oleh afiliasi politik atau tim sukses tertentu yang menguntungkan beberapa pihak tertentu seperti itu. Nah, secara hukum internasional sebenarnya pemerintah ini melanggar prinsip yaitu
negara dilarang mengambil langkah mundur untuk mengurangi pemenuhan hak yang memang sudah ada, yaitu mengurangi anggaran pendidikan murni untuk program lain seperti program makan makanan bergizi gratis. Itu merupakan salah satu hukum internasional. Nah, jadi apakah kita menolak anak-anak untuk makan makanan bergizi gratis? Tentu tidak. Akan tetapi pertanyaannya adalah mengapa harus mengambil jatah anggaran pendidikan? Pendidikan itu merupakan sebuah investasi berjangka panjang, sedangkan program MBG atau makanan bergizi gratis itu merupakan program berjangka pendek yang seharusnya memiliki dana tersendiri tanpa mengorbankan kesejahteraan guru serta kualitas sekolah. Nah, sebenarnya ini juga bukan tentang hukum, akan tetapi juga tentang masa depan. Jika anggaran pendidikan hari ini bisa dibajak untuk makanan gratis, bukan tidak mungkin besok-besok anggaran tersebut bisa digunakan untuk hal-hal lain yang tidak relevan. Karena pendidikan yang hancur itu sebenarnya tidak bisa diperbaiki hanya dengan sepiring nasi. Nah, dalam semangat kebersamaan untuk memajukan bangsa, program makanan bergizi gratis ini sebenarnya suatu inisiatif yang sangat-sangat mulia yang dimana generasi penerus mendapatkan asupan nutrisi yang terpenuhi serta memadai sebagai fondasi utama untuk tumbuh kembang mereka. Nah, kita kan juga sudah memahami ya bahwasannya gizi yang baik itu sangat berpengaruh pada kesiapan anak dalam menyerap ilmu sehingga program ini menjadi pelengkap strategis bagi cita-cita pendidikan itu sendiri. Nah, dalam dunia pendidikan kita memang senantiasa selalu dihadapi dengan tantangan-tantangan yang sangat kompleks, mulai dari pemerataan akses hingga kualitas pengajaran. Anggaran pendidikan sebagai amanah besar buat negara yang memang sudah seharusnya anggaran tersebut dialokasikan dengan pertimbangan yang sangat matang untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut. Meski dalam pelaksanaannya terdapat dinamika dan prioritas yang sangat beragam, harapan kita adalah agar program MBG dan juga pengelolaan pendidikan dapat saling bersinergi dengan fokus kepada solusi dan juga kolaborasi agar menciptakan ekosistem yang mendukung untuk anak-anak Indonesia untuk tumbuh kembang sehat dan juga cerdas untuk masa depan. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.